Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma uridu minhum mir rizki wa ma uridu ayyud'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Perhatikan Allah berfirman, aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku. Di sini memberiku makan. Apa maksudnya? Allah itu tidak mengambil sedikit pun keuntungan dari ibadah kita. Jangan dikira Allah menyuruh kita beribadah, Allah mengambil keuntungan. Saya tidak minta rizki, tidak minta keuntungan dari ibadahnya hamba. Dan saya tidak ingin diberi makan. Bahkan Allah yang memberikan makan. Surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah itu pemberi rizki, penggenggam rizki yang sangat kuat dan kokoh. Kira-kira ragu, yakin atau tambah yakin? Ayat ini kami sampaikan supaya ketika duduk di antara dua sujud, berdoa warzukni, itu biar mantep. Bahwa Allah itu penggenggam rizki yang sangat kokoh. Dzul quwwatil matin. Kuat itu artinya kuat, matin itu kokoh. Dan rizki kita tidak pernah salah sampai kepada orang lain, rizkinya macan tidak pernah salah ke gajah. Begini, saya sering ngomong kepada Mas Udin, saya ambil contoh Gojek. Gojek itu kalau rebutan pelanggan online itu enggak sempat untuk sholat. Nanti kalau saya sholat pasti kalah dengan yang lainnya, betul? Logika akal seperti itu, betul? Terus saya ginikan, sholat silakan penuhi panggilan Allah. Yang tidak sholat dapat rezeki banyak, tapi sedikit-sedikit. Yang sholat sekali dapat orderan, itu banyak. Kira-kira jenengan percaya pernah ngalami? Pernah? Terkadang rezeki itu sedikit, kadang itu satu tapi dapatnya banyak. Siapa yang ngatur ini? Dan bisa diprediksi? Enggak. Datangnya tiba-tiba. Dulu Bu Anis, saya itu punya les-lesan 10. Mulai habis asar sampai jam 10 baru pulang. Dapatnya titik. Saya tahu 1.000. Masa-masa perjuangan itu seperti itu. Semakin ke sini enggak punya les-lesan, tapi tablek akbar. Siapa yang ngatur seperti ini? Ada yang sampai tidak sempat sholat, tidak sempat ngaji, jungkir wali, enggak dapat apa-apa. Betul? Kayak Fata Morgana itu loh. Kalau kita yakin bahwa pemberi rezeki itu Allah, dekati Allah. Karena yang mengatur beliau, kamu sedikit, kamu banyak, dia banyak, yang mengatur Allah. Yakin enggak kira-kira? Warzukni. Jadi ketika warzukni di situ, yakini bahwa Allah itu pemberi rizki, penggenggam rizki yang kuat dan yang kokoh.
Kira-kira nyambung enggak kepada tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya biyadikal khair. Saya dalam sujud itu sering berdoa biyadikal khair. Semua itu dalam genggamanmu ya Allah. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Perhatikan ayat ini bukan sekedar keterangan loh. Saya membacakan kepada jenengan ini juga minta kepada Allah biar tambah yakin. Video tadi itu kayaknya biasa, tapi bagi saya pribadi itu luar biasa. Karena saya sudah tidak berkenan. Kenapa tidak berkenan? Saya ini dulu ketika mau berangkat haji, manasik hajinya sudah di sini. Kalau reuninya di sini saya enggak enak sama jamaah, di tempat yang lain saja. Saya juga kepingin silaturahim, yang tidak tahu jadi tahu. Panitia gerilya, siapa ini yang berkenan? Awalnya Bapak B, awalnya Bapak C, setelah dihubungi istrinya enggak mau, rungokno istri. Karena merasa merasa direpoti, betul enggak itu? Ya Allah. Ditanya kepada Bapak C yang tadinya sebentar ya, saya tanyakan ke istri saya, enggak boleh juga. Istri. Sesian kita itu kadang ya setan juga ya. Betul? Kalau tidak satu channel, tidak satu frekuensi ya kadang setannya tidak di mana-mana. Tapi garwo kita, si gara nyawa kita itu. Ditelepon saya, bah ini enggak ada yang berkenan. Gimana kalau di tempat jenengan? Monggo dengan senang hati. Dengan senang hati karena pondok depan itu sudah 90%. Mikrobnya sudah selesai, tinggal keramik depan sama jembatan depan. Karena ditunjuk, saya bilang kepada Pak Tukang, harus selesai. Alhamdulillah selesai. Dan semua lihat itu terpesona. Sholat duhur dan nyaman bukan main. Habis acara saya sholat asar, sholat maghrib itu enak sekali. Ini juga bagian daripada innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini juga bagian daripada doa kita, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Datangkan manusia jamaah dari segala penjuru ya Allah. Ya, Bus TV. Sampai ada ibu-ibu yang rumahnya di Tasari. Wis omaku cilik. Nang kene ae. Terus loh. Ya Allah. Dan saya itu paling seneng kalau ada tamu dijebak sama Allah kemudian sholat. Saya mengistilahkan dijebak Allah. Kenapa? Karena waktu adzan itu mau pamit. Gak nemen dah coba. Mau waktu adzan kok pamit itu loh. Iya. Dulu guru-guru juga silaturahim. Habis asar, saking enaknya sampai maghrib. Habis sholat maghrib, isya. Kita kan biasa membaca rahasia takdir kan, yang menurut akal si tamu kan mau pulang. Saya ngomong, kekuatan malaikatku loh ya, ngono Bu Anis. Ayo coba silakan ya. Kuat malaikatku loh ya. Maksudnya takdir itu lebih kuat dul kuwatil matin. Padahal mau berangkat itu ojo suwe-suwe ya. Ada yang istri kayak gitu? Banyak. Atau suaminya? Oh banyak. Ojo suwe-suwe. Ono apa sih napa ndak khusyuk iku? Gak ngerti energi magnetnya itu. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi apa yang terjadi itu adalah semata-mata
kehendak Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini meneguhkan bagi kita yang butuh dana. Yes apa yes kira-kira? Butuh rizki atau kondisi al-kepepet itu sangat penting ini. Ya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Ini luar biasa. Dan kembali lagi untuk memotivasi kita untuk rajin dan cinta zikir. Ya, cinta zikir. Zikir yang tidak sembarang zikir, tapi zikir yang wajilat qulubuhum. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.